Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pin. Bentar ya. Ya, udah tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya sahabat fillah semuanya? Alhamdulillah ya, ngabuburit. Sore ini dikasih hujan sama Allah. Jadinya bisa nunggu maghrib sambil adem-adem cuacanya, sambil dengerin live kali ini. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, gimana kabarnya? Ya nih lagi hujan, kedengeran nggak? Tadi aku sampai pindah lokasi karena di atas tuh kayak suaranya mungkin akan lebih jelas gini. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya suaranya. Ya teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah agak telat beberapa menit ya, beberapa detik ya. Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sidoarjo nggak hujan ya, ini alhamdulillah di Jakarta hujan tiap siang dan sore. Semoga tidak mengganggu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng Dr. Aisyah Dahlan. Udah pada tahu dong, udah kenal pasti ya. Mumpung beliau nanti ada, kalian mungkin bisa tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mungkin curhatan hati, mumpung bulan Ramadan. Bisa langsung tanya, nanti aku tinggal bacain deh gitu. Jadi di sini kita akan ngobrol ya sama Dr. Aisyah Dahlan dengan tema menebar rantai kebaikan dengan positive thinking gitu. Jadi selama 2 tahun ini kan Ramadan tuh kita pandemi ya, jadi aktivitasnya benar-benar terbatas, hanya bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi terus juga selama Ramadan ini, selama pandemi ini pasti banyak banget deh kehilangan, sedih, khawatir, cemas gitu. Jadi pasti setiap orang punya luka tersendiri gitu. Nah, nanti kita akan bahas sama Dr. Aisyah Dahlan. Nah, di sini yang memicu kesedihan itu kita kepingin bangkit lagi di Ramadan ini. Jadi kita mulai melangkah hal-hal baru gitu. Nah, selaras dengan itu makanya Wardah mengadakan campaign bergerak hidupkan harapan. Jadi mau nggak mau ya, kita hidupnya harus punya harapan. Tapi gimana sih supaya punya harapan? Ya kita harus bergerak gitu supaya kita bisa bermanfaat juga untuk orang sekitar gitu. Nah, nanti pokoknya buat kalian yang punya banyak pertanyaan, silakan tulis di komen aja. Aku akan bacain nanti bareng setelah paparan bersama Dr. Aisyah Dahlan gitu. Nanti bakal ada 2 penanya terbaik yang akan dipilih sama tim Wardah. Nah, nanti Wardah ya yang milih, bukan aku ya gitu. Nah, kalau aku sendiri ya sebenarnya pandemi ini ngebawa aku jadi gampang panik, cemas, overthinking gitu. Sejujurnya selama 2 tahun ini tuh aku baru berani aktivitas. Mungkin kalau kalian yang ngikutin Instagram aku ya, selama pandemi ini kan aku cuma beraninya biasanya cuma sepedahan gitu kan. Tapi alhamdulillah minggu-minggu kemarin nih menjelang Ramadan justru aku udah mulai nih datang ke beberapa event teman-teman, tapi dengan prokes. Walau sejujurnya ya, setiap mau datang acara tuh aku kayak overthinking banget gitu, kayak wah takut gini, takut gitu. Terus malah gampang jadi kayak ngaruh juga sih ke kesehatan aku gitu. Nah, gimana caranya nanti aku juga bakal curhat sama Bu Isa ya, Dr. Aisyah Dahlan, untuk supaya kita lebih tenang ngadepin hidup dan punya harapan-harapan baru gitu. Oke, kita invite belum ya? Teman-teman boleh loh nanti tanya aktif, karena bakal ada 2 pemenang, 2 pertanyaan terbaik yang bakal dipilih sama tim Wardah gitu. Jadi mumpung lagi ada Dr. Aisyah Dahlan,
banyakin deh pertanyaan-pertanyaannya gitu. Sama nggak, takut banget keluar ketemu orang, bener. Oke, aku coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga nervous nih mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lulu. Dr. Aisyah, gimana kabarnya? Alhamdulillah suaraku terdengar kah? Soalnya di sini sedang hujan lebat, jadi hari pakai earphone. Ya ini hujan juga sama. Oh, alhamdulillah. Berarti kita merata, Allah kasih rezeki ya. Alhamdulillah. Dari nanti dari Dr. Aisyah kan hujan adem-adem ngabuburit ya, Masya Allah. Seneng Masya banget aku. Allah. Alhamdulillah. Gimana Terima kasih. keadaannya Dr. Aisyah dalam aktivitas Alhamdulillah. Alhamdulillah ini masih berjalan dengan baik ya. Sebentar ya, saya rapatkan mudah-mudahan sudah kedengeran. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik, tapi tetap masih di rumah aja. Jadi apa-apa lewat rumah ya. Karena kok kayaknya selama pandemi saya diajarkan nih oleh Allah Ta'ala lewat hikmah pandemi, kayaknya perempuan dari rumah lebih asik ya. Iya betul betul. Ini Iya. dulunya Dr. Aisyah atau Bu Isa? Boleh, Bu Isa aja lah ya. Kalau dokter kok kayaknya formal banget, kayak kayak pasien. Bu Isa aja Mbak Lulu. Ya, malum anak-anakku manggilnya Bu Isa, teman-teman, sahabat-sahabat Villa juga panggilnya Bu Isa, gitu. Iya betul. Maaf Jadi ya, nggak apa-apa Mbak Lulu panggil Bu Isa aja. terakhir ketemu pas itu kajian yang di Ciledug Baitur Rahman, pernah lihat dari jauh. Ya Allah, udah lama banget itu. Oh banget. Sama Iya, udah lama virtual, banget. betul betul. Ya Waduh, ini Masya Allah. dalam judul kampanye Wardah ya, bergerak hidupkan harapan, jadi kepingin menebar kebaikan, rantai kebaikan dengan positive thinking gitu. Sebenarnya emang pandemi ini ya Iya, tadi iya, iya. lu sendiri kayak banyak parno gitu istilahnya ya, parno, keluar takut, terus kalau mau ketemu orang kayak jadi seuzon gitu, kayak ah, dia sehat gak ya, dia ini gak ya gitu, jadi kayak kebanyakan Iya. tinggi ini sendiri gitu. Jadi mungkin ini yang dibutuhkan teman-teman juga untuk menghadapi Ramadan yang baru nih, istilahnya kita mulai normal lagi bertahap ya, dan Lebaran nanti mudah-mudahan kedepannya juga Allah kasih kesehatan semua, bisa hidup ya berdampingin ya, betul, normal dan tetap ini supaya segala husnuzon, suuzon, overthinking, negative thinking itu hilang gitu. Bu Isa, silakan waktu dan tempat. Masya Allah. Baik Mbak Lulu, terima kasih banyak Mbak Lulu dengan Wardah ini ya. Masya Allah, ini Jumat Barokah ini diundang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, buat sahabat-sahabat Villa dimanapun berada, khususnya ini sahabat-sahabat Wardah Beauty. Alhamdulillah. Ya, menebar kebaikan ya. Kan kalau definisi keberkahan atau berkah itu kan adalah bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kalau orang bilang ya mudah-mudahan kita berkah ya, nah itu artinya ya bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan yang sebelum-sebelumnya. Nah berarti itu kita dapat berkah Allah tuh. Jadi kalau setiap hari kita nambah kebaikan dan kebaikan yang kemarin-kemarin tetap juga kita lakukan, berarti berkah hidup kita itu insya Allah. Ya, nah adapun pandemi, pandemi ini kan memang banyak sekali hikmah, banyak sekali juga berkah, banyak sekali juga ya hal-hal yang perlu kita sikapi dengan positif tadi ya. Nah, kalau kita bilang pikiran apa sih? Pikiran itu ya cara berpendapat ya. Pikiran itu juga ide. Ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh. Pikiran itu juga artinya memori, pikiran itu juga artinya akal budi gitu. Nah, ini yang harus kita latihan. Bulan Ramadan ini bulan latihan, pas banget ini. Jadi melatih apa-apa tuh melihat dari sudut pandang yang penuh kebaikan tadi. Atau orang bilang positif ya.
Cuman kalau istilah positif negatif sekarang agak rancu Mbak Lulu. Ada hal-hal kalau kita dengar positif seneng, ada hal-hal kalau kita dengar positif malah takut. Misalnya hasil tes PCR positif, nah malah takut. Ya, jadi jadi ya kita kita istilahkan aja yang cara berpikir penuh kebaikan, ya. Nah, caranya sih sebenarnya gampang ya. Mulailah pakai pilihan diksi kata-kata yang lebih baik gitu. Lebih baik. Kita sering banget pakai sudahlah mengeluh, pakai pilihan diksi kata-katanya juga yang bikin nggak baik, bikin nggak enak perasaan. Ya, misalnya kita bilang nih, aduh hari ini saya sakit, nah, udahlah ngeluh, kalimatnya saya sakit gitu. Nah, sebetulnya memulainya dengan sakit itu diganti coba, kurang sehat gitu, ya kan? Karena kurang sehat itu kalimatnya ya itu lebih kata-kata itu lebih tinggi potensi ya frekuensinya dibanding sakit gitu. Ya. Kan para ahli mengatakan word is power. Oh, jadi kata-kata mulai dari belajar kata-kata gitu ya. Ya. Aduh, aku lupa ya taruh pulpen di mana gitu misalnya. Aku lupa ya taruh cincin di mana ya. Aduh, aku kok nggak inget ya. Nah, itu kalimatnya diganti. Lupa diganti. Aku kok nggak inget ya taruh cincinku di mana ya. Terus selama ini kan kita aduh lupa lupa tambah lupa tuh. Ya, mending aduh coba ingat, 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 ingat. Nah, begitu caranya. Sebetulnya kalau kita mau ya belajar bagaimana melihat atau memandang sesuatu itu dengan jauh lebih baik lagi ya. Jadi mulai dari kata-kata aja, kata-kata gitu ya. Misalnya ya, wah anak saya kok gagal ya masuk sekolah itu gitu. Nah, gagal ini diganti belum berhasil gitu. Itu jauh-jauh jauh banget lebih baik gitu dibanding kata gagal. Nah, kalimat-kalimat ini kita latihan terus mengganti diksi kata-kata ya. Misalnya ibu-ibu, anak saya nih kalau dikasih tahu jawab, dia nih pembangkang. Waduh, udah pakai awalan pe lagi. Itu namanya melabel negatif itu. Ya, sebenarnya anak-anak nggak bangkang. Ya, coba ganti kata pembangkang itu adalah oh anak saya kritis berpendapat. Nah, itu kan lebih benar, lebih enak ya, kayak gitu. Pandemi ya, kita belum belum bebas ketemu orang. Ya sudah kita ya bilang ya Allah, rupanya pandemi mengajarkan saya ya lebih mencintai kehidupan di rumah. Lebih ada waktu bebenah, lebih ada waktu temenin anak-anak. Nah, mulailah begitu tuh caranya. Gitu caranya. Ya, latihannya begitu karena word is power ya. Kata-kata itu sangat power. Nah, nanti apa yang terjadi sih di dalam otak ya? Kan kalau Bu Isa nih selama ini nih Mbak Lulu, mungkin Mbak Lulu juga pernah dengar seminar atau pernah dengar lah potongan-potongan seminar aku ya misalnya ya kan cerita tentang otak tuh. Otak ini kan ada potensi di dalamnya karena ada sel otak itu terjadi sel otak tuh kayak apa ya? Pernah lihat kabel-kabel gitu ya Mbak ya? Nah, itu di otak kita ini bisa saling sambung menyambung kabel-kabel otak itu bila mendengarkan kalimat, kata-kata, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, menghidu atau mengucapkan sesuatu, maka ya untuk memandang sesuatu itu menjadi lebih baik itu tadi kalimatnya ya. Kalau bahasa ilmu saraf ya atau neuro linguistic program atau NLP, mulailah dari kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang senantiasa ya mengandung kebaikan tadi. Karena kan kita ingin menebar kebaikan. Jadi melatih gitu ya. Melatih ya. Misalnya suami pulang mukanya masam. Kalau kita bilang, mukanya masam, nah itu kan itu udah nggak enak tuh perasaan kita rasakan di perasaan kita itu nggak enak tuh ya oh dia kurang senyum itu lebih enak
Karena endingnya adalah kata-kata yang lebih baik ya, atau istilahnya lebih positif atau frekuensinya lebih tinggi. Ya, kalimat misalnya kita kita merespon orang saja dengan cuman gini nih, oh gitu ya, dengan oh ya, itu beda tuh, frekuensinya beda tuh. Ya, itulah dalam Islam mengapa setiap ada hal-hal yang nampaknya membuat kita gembira, happy, komen kita, respon kita tuh harus yang Masya Allah, Tabarakallah, gitu kan. Alhamdulillah, karena itu kalimat itu, kata-kata itu membuat frekuensi di otak kita langsung naik bisa di atas 200 Hz, gitu. Ya, itu di atasnya semangat, gitu. Luar biasa, ih dahsyat banget Mbak Lulu. Mbak Lulu IG-nya tuh dahsyat banget loh. Misalnya gitu ya, saya ngomong misalnya gitu. Itu tinggi ya daripada Mbak Lulu ya gitu deh. Ah, itu nggak enak kan? Ya. Atau cuman bilang iya, bagus. Itu frekuensinya masih rendah dibanding itu tadi luar biasa, dahsyat, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah gitu. Ya, jadi kita memang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memilih kata-kata yang membuat perasaan kita baik. Karena nanti antara pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita bicara perasaan kan pegangnya dada ya. Itu karena kerja jantung. Kerja jantung. Nah, dekade sekarang bukan hanya positive thinking Mbak Lulu. Kita dimintanya juga positive feeling. Karena rupanya feeling kita nih, yang feeling ini kerja dari jantung atau dari kolbu, ya, itu lebih power dari thinking. Ya, dikatakan energi kekuatan perasaan itu 5.000 kali kuatnya dibanding pikiran. Jadi positive feeling itu powernya 5.000 kali dari positive thinking. Iya. Nah, kok bisa? Kok 5.000 kali? Ya, karena rupanya jantung kita itu ada energi. Jantung kita itu ada power di situ. Selain selama ini energi jantung itu untuk memompa darah, ya kan jantung kan ada serambi, ada bilik kan ya gini nih. Jantung tuh ganti-gantian tuh, duk, 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 kerjanya gitu tuh. Ganti-gantian. Ya. Ini energi pertama adalah memompa darah ke seluruh tubuh, tapi ada energi lain ya di sebelah serambi kanan jantung ya, dan juga di belakangnya tuh bilik di belakangnya jantung yang yang memberikan vibrasi ya, vibrasi dahsyat keluar tubuh. Jadi kalau kita bilang ada power sinyal di dalam jantung kita. Nah, untuk itulah perasaan ini akan jauh lebih kenceng dibanding pikiran. Sehingga setiap apa-apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, coba dibikin perasaannya lebih enak. Makanya kalau kita mau ngomong, tanya sama perasaan. Ya, saya kalau ngomong, saya semakin sakit, tambah enak nggak ya perasaan saya? Aduh kok tambah nggak enak, berarti ganti itu, oh ya, saya kurang sehat, itu lebih baik. Atau kita bilang sama teman-teman, saya kurang sehat, doakan saya semakin sehat ya, gitu. Ya, agar apa? Agar yang perasaan kita di sini mengubah pikiran tadi, naik masuk ke perasaan, karena ada saraf ya, di daerah dari antara pikiran dengan perasaan, dan itu membuat frekuensi sinyal jantung itu dahsyat. Dan jangan salah, kalau anak-anak muda sekarang bilang vibrasi, gelombang, itu benar. Itu dari jantung. Ya, dari jantung. Bahkan penelitian di Institute of Hermet, itu kerjasama UK dengan Arab Saudi, ada penelitiannya namanya Dr. Rollin McCarthy, itu mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung bisa bicara sama jantung orang lain. Gitu, bisa gitu. Dan bahkan bisa bicara sama otak orang lain. Masya Allah ya. Ya, ada istri misalnya,
mau ngomongin sesuatu nasihat ke suami, tapi nggak enak hati karena selama ini kalau pakai mulut malah berantem, ya. Nah, mending ya pakai ya dialog kalbu to kalbu. Oh, jantung ya to jantung communication atau jantung to brain communication. Nah, gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita hadirkan sosok yang ingin kita ajak bicara, kita bayangkan jantung kita, sambungkan dulu dengan jantung orang tersebut, atau jantung kita sambungkan dengan otak orang itu karena kita ingin memberikan ide, memberikan pikiran. Ya, ada suami barangkali males ngaji misalnya gitu ya, pakai mulut kita ajak ngaji tersinggung. Kan sering gitu ya laki-laki ya. Nah, kita langsung nih kolbu to kolbu communication. Ya, tentu kita minta sama Allah karena Allah yang menjalankan energi ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya bicara kepada kolbunya suamiku. Sebut nama suaminya. Ya, karena kita sudah menghadirkan, membayangkan. Karena waktu menghadirkan, membayangkan tuh kerja otak kanan. Kalau kita ngomong kerja otak kiri. Jadi kiri kanan nih powernya jalan. Nah, ya. Ya Allah, beri petunjuk pada suamiku apabila dia tambah rajin mengaji dan mengkajinya, terutama di bulan Ramadan ini, tentu banyak manfaat dan keberkahannya. Gitu ya. Sambil bayangkan suami ngaji, ikut rajin taklim, entah di mana aja, kan sekarang gampang taklim, tinggal kita buka aja gadget kita, media sosial kita, ya kan? Ya, siapa tahu Iya. kita pikir dia di kantor nggak peduli sama kajian, tahunya sekarang gara-gara istrinya berkomunikasi kolbu to kolbu communication, ya kolbu to brain communication, malah rajin sebetulnya. Cuman laki-laki nggak mau bilang sama kita, itu kadang-kadang ya sifatnya laki-laki juga, tapi ya udah, ya. Saya sering gitu tuh Mbak, ngomong susah ya, apalagi kalau punya anak remaja, pakai mulut sama anak remaja jadinya bertengkar gitu, berantem. Mending lakukan kolbu to kolbu communication atau kolbu to brain communication. Itu penelitiannya betul-betul ada. Ya, Itu sama teman-teman sahabat Villa kalau mau. Gimana, bisa Mbak? sama itu ya. Ya, ya, itu ada penelitiannya, Mbak, di Institute of Harmat. Ya, itu ada kerjasama UK dan Arab Saudi. Ya, tahun 98 itu 1998. Dan itu sejak Bu Isa tahu kayak gitu, Bu Isa banyak pakai teknik kayak gitu. Termasuk itu tadi, ya, misalnya, ya, Bu Isa misalnya memikirkan satu kondisi yang misalnya jadi ketakutan gitu ya. Orang bilang overthinking. Nah, itu ya Bu Isa duduk dulu sebentar, habis duduk, ya, dicari pikiran apa sih yang bikin perasaan lebih enak. Nah, ada teknik namanya merasai pikiran. Merasai pikiran. Misalnya ya, pekan ini misalnya, Bu Isa mau ke Bandung misalnya. Ya, rencana memang mau ke Bandung. Terus banyak pikiran nih muncul. Karena udah 2 tahun lebih, jarang keluar kota. Jarang banget keluar kota. Kalau dulu tiap hari keluar kota. Sejak pandemi kan jarang keluar kota. Nah, pernah suatu ketika keluar, malah kena COVID, sempat begitu kan? Itu kan jadi tambah pengalaman rasanya nggak enak ya. Jadi 1 minggu ini muncul, wah nanti saya gimana? Ya, dilarang nggak ya? Nah, Bu Isa setiap muncul pikiran itu dirasakan dulu. Kalau pikiran itu bikin tambah perasaan yang nggak enak, cari lagi. Ya, cari ada nggak perasaan yang bikin enak? Ya, atau kalau pikiran itu bikin perasaan gak enak, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Kan kebayang nih kita kalau keluar kota, ya zaman dulu tuh, kalau seminar di luar kota, pasti seminarnya cuma sebentar, foto-fotonya yang lama. Betul loh? Gitu Iya. ya, kita kalau seminar. Kebayangkan kalau nanti foto, pelukan, padahal kita harus social distancing, gitu kan ya.
Ya Nah, betul. makanya pas mikir kayak gitu, terus khawatir nanti tertular. Nah, itu istighfar kita. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena kita mau mau rubah ya pikiran itu menjadi perasaan yang enak gitu. Ya, terus cari lagi, apa sih? Apa yang bikin perasaan enak nih kalau ke Bandung? Oh iya ya, kangen makan cireng misalnya, misalnya gitu. Heeh. Ya kan? Kangen makan apa namanya kuliner Bandung. Terus kan jadi kan kita jadi very happy jadinya kan gitu. Kangen juga ketemu beberapa sahabat-sahabat di Bandung. Kangen juga ke masjid-masjid di Bandung gitu. Gitu kita inget-inget cari-cari. Memang kadang-kadang waktu mencari ya, mungkin 10 yang diinget yang bikin perasaan gak enak, tapi di antara 10 ada nggak sih satu atau dua yang bikin perasaan enak? Karena biasanya orang dalam kondisi kayak sekarang nih, kondisi yang tertekan sekarang, dan kemudian menjadi overthinking, ya, itu lebih banyak pikiran-pikiran yang bikin perasaan gak enak. Makanya cari. Nah, nyelip satu misalnya, ih kangen banget ke Bandung, kuliner Bandung misalnya gitu ya. Walaupun kayaknya itu mungkin dianggap nggak penting, lebih penting sebetulnya seminar sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu yang kita kangenin. Nah, satu hal itu kita naikkan perasaan itu. Doa lagi, ya Allah, ya saya kangen kuliner Bandung. Misalnya satu, aduh saya kangen ada sahabat di Bandung. Misalnya dua, dapat nih. Di antara yang lain-lainnya ketakutan gitu ya. Nah ini perasaan yang enak ini kita amplifikasi namanya. Amplify, apa? Dikencengin. Caranya gimana? Ngitung dalam hati, 1 sampai 10. Rasakan waktu ngitung 1 sampai 10 itu naik ya, tambah tambah senang ya, ngitung bisa ngitung gitu ya, 1 2 3 4 5, terus bayangin 6 tambah senang, 7 8 9 10 tambah senang, terus rasa senang ini karena menaikkan frekuensi getaran kolbu ini di atas 200 Hz. Nah kemudian Bu Isa ya bayangkan udah di Bandung rasanya, jadi kemudian kirimkan Al-Fatihah gitu ya, kita sambil baca Al-Fatihah, membayangkan di Bandung lancar, semua seminarnya lancar, teman-teman gembira, temu kangen ya, kemudian kuliner juga buka puasa di Bandung gitu. Itu teknik sebetulnya yang kita sebut merasai pikiran. Dan itu dahsyat banget, Mbak. Dan insya Allah pada saatnya nanti kita memang misalnya nih ya, cerita ini tadi nih ilustrasinya ke Bandung itu betul-betul terjadi seperti yang udah kita setting seperti itu. Ya, nah itu teknik. Jadi bisa kasih teknik, ada namanya kolbu to kolbu communication atau kolbu to brain communication. Caranya adalah setiap apa yang dipikirin, cek di perasaan. Bikin enak perasaan atau enggak ya? Cari terus. Mungkin lebih banyak nggak enaknya, cari satu atau dua yang bikin enak. Habis itu namanya amplifikasi, amplifier. Hitung 1 sampai 10, habis itu bayangkan di tempat tersebut, bacakan Al-Fatihah. Ya, lebih power lagi setelah Al-Fatihah, sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wah, lihat deh. Ya, akhirnya apa yang kita takuti atau parno tadi yang Mbak Lulu sampaikan, itu insya Allah teratasi. Ya, kurang lebih kayak gitu Mbak. Tipsnya sedikit-sedikit aja. Kita buka aja pertanyaan-pertanyaan ya, karena kadang-kadang Ini kalau di IG tahu-tahu udah iya. Tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu udah ya, silakan. Barangkali ada banyak, teman-teman yang sudah bertanya nih, mangga. ya banyak banget ini pertanyaan sambil lu lihat-lihat ya. Jadi tadi pasti kan kuncinya istighfar, terus pikir pakai kata-kata yang baik gitu ya. Ya, Karena ya, ganti ganti kata-katanya ya. merangkai kata-kata yang baik tuh sebenarnya agak susah gitu ya kan. Dan tadi kalau yang Bu Isa paparkan sama seperti kayak ini nggak sih, kulu kalamin adua gitu. Setiap perkataan Ya, adalah, jadi betul. kalau lu sendiri kadang itu sih yang di, kalau lagi pikiran jelek atau overthinking kadang
awas ngomong ngomong jelek, pikiran jelek nanti kejadian Betul, gitu. Amin doa. betul. Nah itu yang Iya, betul. berhati gitu. Nah mungkin kalau ibu-ibu teman-teman semua sahabat villa yang mau apa belajar kolbu to kolbu ya, ini belajar dulu ya, jangan sampai berantem dulu ya komunikasi sama suami istri. Jadi perlu. Iya, belajar. Mumpung Ramadan nih. Iya, betul banget nih Ya. sama belajar ini. Ramadan ini, Ramadan, pada saat kita sedang puasa kayak gini, itu sinyal lagi lebih kencang dibanding tidak puasa. Ya, betul betul banget. Itu makanya mengapa kalau kita puasa, nggak boleh ngomong jelek, hindari pikiran negatif, perasaan negatif, karena dia lagi kencang sinyalnya. Iya, Kencang. betul. Nah, ini pokoknya pikirannya aja ya. Aduh, sebenarnya lu juga ngerasa kayak gitu sih. Jadi kayak dan kayak Bu Ya, Isa iya. kayak mau datang acara udah mikir toto misalnya 2 hari kemudian dapat ada kabar yang positif misalnya kita habis acara wah udah kayak stres langsung colok-colok sendiri gitu suap-suap sendiri. Positif COVID maksudnya. Positif Iya, COVID. iya, hamil. Iya. Iya, ya kalau kalau kita sudah doa, sudah semuanya ikhtiar, kemudian masih juga sakit, ya sudah terima bahwa oh iya disuruh istirahat ini, disuruh istirahat lagi, ya. Karena setelah apa yang sudah kita lakukan ya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi semua azam sudah kita lakukan ikhtiar, harus tawakal memang, harus tawakal. Ya, inilah Islam ajarkan kita sehingga itulah obat dari overthinking atau mental illness yang ketakutan sana sini khawatir itu tawakal itu kan itu obatnya sebetulnya cara-caranya ya memanage stres kita Iya, ya. betul 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 sampai Oke. ngaruh ya sampai ngaruh ke kesehatan kadang ya Bu Isa ya. Betul, betul, betul. Apalagi kalau yang memang sudah ada komorbid, ya, ada hipertensi, diabetes, kemudian kelainan jantung, kemudian autoimun dan sebagainya itu bisa merambat ke situ gitu. Iya Ya, benar. nah itu dia. Ya kita perbanyak istighfar, ya perbanyak. Apalagi istighfar di waktu sahur itu, ya, waktu sahur itu atau waktu sahar namanya. Ya, sahar itu waktu adalah sekitar setengah jam atau 45 menit menjelang fajar. Itu namanya waktu sahar. Apa yang dilakukan namanya sahur. Memang ada keutamaan yaitu makan sahur supaya kita punya energi. Tapi ada keutamaan lagi yang Allah sampaikan di waktu sahar itu apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan pada saat waktu sahur perbanyak istighfar, ya ini dijanjikan nih Allah memberikan solusi setiap ada kesulitan, memberikan jalan keluar terhadap masalah, dan melapangkan rezeki. Oh, dahsyat. Iya, khusus. Apalagi sih yang iya, apalagi sih yang kita cari kan gitu. Ini ada Ya, pertanyaan dari Oki Pau, Bu Isah, gimana kalau yang bikin kita overthinking adalah orang tua sendiri? Bagaimana cara menyetopnya? iya, itu juga banyak loh kayak gitu orang tua yang bikin overthinking. Apalagi anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih remaja, orang tua ya bahkan juga udah menikah, orang tua membuat kita jadi tertekan itu karena apa? Karena keinginan-keinginan orang tua, harapan-harapan orang tua yang kadang-kadang tidak realistis di dalam kondisi kita, ya. Nah, paling gampang itu tadi, ya, selalu istighfar aja, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, supaya otak kita tetap ingat bahwa ya, apapun orang tua kita sampaikan, kita memang harus santun sih. Iya, Tuntunan dalam Islam begitu. Cuman kalau kita nggak perbanyak istighfar, rasanya kita mau nyerang juga, mau mau ngomen juga ya. Jadi setiap orang tua kasih komen, kita mau komen lagi dia, kita mau serang lagi. Maka udah duduk ya. Bu Isa juga selalu pakai caranya Rasulullah. Pokoknya kalau lagi berdiri marah, kesel, segera duduk, duduk, duduk. Ya, cari kursi. Atau lebih bagus lagi duduk di lantai. Duduk di lantai. Bu Isa gitu tuh. Latihan terus kayak gitu dari dulu. Duduk. Nah, duduk itu tarik nafas, istighfar, astagfirullah ya Allah. Nggak inget yang lain-lain, pokoknya istighfar aja.
Karena kadang kalau kita lagi marah gara-gara atau lagi kesel, lagi sedih gara-gara overthinking atau gara-gara macam-macam hal, itu ilmu suka lupa, ya. Makanya istighfar aja terus-terusan sampai nanti tanpa kita sadari di otak kita nih ada di tengah otak tuh ada otak emosi namanya di sini nih di dalam, atau orang bilang limbic system atau orang bilang otak mamalia, ya. Itu tuh di dalam tuh kayak tangga. Kalau bisa dibayangin tuh kayak tangga. Ya, makin ke atas tangganya itu nafsunya mutmainnah. Itulah makanya istilah anak-anak, ayo come on move on dong, move on gitu. Ya. Nah, istighfar itu ternyata membuat level emosi di otak kita move on, naik ke atas. Akhirnya bisa ikhlas lagi, terima lagi bahwa oh, itu kan orang tua. Orang tua kalau ngomong emang gitu, orang tua kepengen kontrol, nah gitu. Jadi Bu Isa gitu, setiap ya dari dulu ya alhamdulillah setiap orang tua yang bikin kita ya udah duduk langsung duduk atau depro, depro di lantai, istighfar aja goyang-goyangin badannya astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim. Sudah istighfar udah enak, baru hadirkan lagi ya seolah-olah ada orang tua kita. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibuku, sebut nama ibu, Al-Fatihah. Kalau misalnya keselnya sama ayah, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ayahku, sebut nama lengkapnya ayah sambil bayangin ayah senyum, Al-Fatihah. Terus ngomong deh, ya Allah sampaikan pesanku pada ibuku. Karena kalau kita lagi kesel mau ngomong, jatuhnya cemberut, jatuhnya langsung, gitu kan ya. Padahal itu yang dilarang, maka pakai lagi kolbu to kolbu communication. Sampai nggak ya ke orang tua? Sampai. Apalagi sinyal anak sama orang tua itu istilahnya satu provider kalau dia kalau dia gadget, ya. Ini saya nggak bisa sebut merek nih. Kalau sebut merek kita minta endorse. Jadi orang tua itu bapak ibu sama anak, terutama ibu ya, ibu sama anak itu satu provider itu, ya. Dia satu antena. Jadi apa yang kita rasakan, ibu kita bisa rasakan. Apa yang dirasakan ibu kita, kita juga bisa rasakan. Jadi gunakan teknik kayak gitu. Ya, gunakan teknik kayak gitu. Nggak ngomong-ngomong dong Bu Isa. Bukan nggak ngomong-ngomong. Nanti kita ngomong juga. Ada waktunya tuh mulut kita ringan dan bibir kita ringan senyum. Dan orang tua juga ringan, ngomongnya enak gitu. Nanti ada waktunya itu. Setelah kita itu mencanangkan niat namanya, meluruskan niat tuh caranya kayak gitu. Ya, itu teknik itu macam-macam jadinya. Dia merilis emosi, merilis stres, meluruskan niat, mendoakan, dan akhirnya terjadi hubungan kolbu to kolbu communication and kolbu to brain communication. Nah, kayak gitu Mbak Lulu. Ini langsung banyak nih Bu Isa curhatan tentang orang tua. Wah, alhamdulillah bisa curhat. Syukur banget bisa curhat ya. Karena kalau perempuan, Mbak Lulu, memang perlu curhat kalau perempuan. Memang. Penting ya itu buat mengeluarkan kata-kata gitu ya. Ya, karena perempuan ada penelitian, perempuan kalau dalam satu hari, komunikasi mulutnya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak. Nah, nah itu hati-hati ya curhatnya juga ya harus hati-hati. Nah, waktu curhat satu harus pilih siapa yang diajak curhat. Gitu. Karena jangan sampai jadi fitnah atau dia bumerang berbalik kan. Nah, ya, makanya mengapa orang-orang yang datang ke psikolog, psikiater, terapis, konsultan itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Karena Iya, baik yang iya, dia harus jadi ada yang mau dengerin gitu. Ya, kadang-kadang terapisnya nggak ngasih apa-apa, udah cuman dengerin, itu 70% udah bikin pulih si perempuan ini. Jadi memang pilih temen yang amanah ya, dan pilih temen-temen juga yang sedikit-sedikit temen ini ya banyak belajar gitu ya, atau banyak taklim gitu kan.
Nah, Iya, ini ya. membuat perempuan jadi nggak salah curhat. Atau ada juga Mbak Lulu yang seneng ditulis, Oh iya, iya. ditulis ya. Mungkin kalau zaman Bu Isa masih muda ada namanya buku diary Sama lu. gitu. Dulu masih juga ya, masih juga dapat zaman gitu. Masih, masih waktu masih SD, SMP gitu nulis. Tahu-tahu ntar Nah, baca papa. lah, wah, ya ya ya. Kalau zaman dulu Bu Isa nggak tahu ya zamannya Mbak Mbak Lulu sama nggak buku diary-nya. Kita dulu ada gemboknya. Ada, lu juga ada dulu. Tapi nggak dikunci ya, nggak dikunci. Jadi kalau apa lah biar tahu ya isi hati anaknya. Nah, itu bagus juga. Yang penting kita rela, jadi bapak-bapak tahu. Nah, itu juga asiknya ya. Kita mau curhat sama orang tua lewat surat atau lewat chattingan aja. Jangan ngomong langsung. Kadang ngomong langsung itu ya menstimulasi ya emosi marah atau emosi ketersinggungan. Dulu Bu Isa kalau misalnya mau menyampaikan kesel sama ibu atau sama ayah, itu pakai surat. Terus ayah saya juga balesnya pakai surat. Itu itu lebih asik. Iya, Nah, biar sekarang nggak. karena sekarang bukan era surat tapi era chatting ya sudah Bu Isa kalau mau mau tegur anak-anaknya Bu Isa kan anak Bu Isa kan banyak nih 5 ya. Bu Isa pakai chattingan aja. Jadi bisa dikasih emoticon-emoticon yang lucu-lucu. Padahal lagi marah tuh. Sebetulnya negur sebetulnya, cuman karena abis negur kalimatnya ada emoticon ketawa, ya, akhirnya terbalancing ya rasa marahnya lewat emoticon itu. Itu juga bisa pakai teknik-teknik kayak gitu, ya. Ya hati-hati ya jangan curhat di sosmed. Ya, itu hati-hati karena setiap huruf itu ada energinya. Ya, makin curhat di sosmed maka makin ditarik curhatannya itu makin kejadian. Jadi hati-hati, Oh, ya. ini lanjut dari Aini Wahyu Maulidia. Bagaimana melatih diri Mm-mm. kita sabar terus bisa istiqomah sabar gitu, Bu Isa. Nah, banyak orang nggak ngerti, disangka sabar tuh diam. Salah. Sabar itu asal kata dari bahasa Arab. Ya, sobaru yasbiru. Yang artinya menahan. Bukan diam. Menahan. Menahan apa? Menahan supaya tidak melabrak. Pas kesel kita langsung ngomong, namanya menahan, tidak melabrak. Dan menahan juga untuk tidak dipendam. Itu sabar. Jadi kalau ada orang selama ini ya kesel terus dipendem ya dimasukin di dalam perasaannya diginiin gitu ya, itu bukan sabar ya, itu namanya kalau bahasa manajemen emosi supresif, menekan, itu yang bikin sakit ya. Nah, ada juga orang kesel langsung diomongin, kesel itu namanya ekspresif, itu juga bukan sabar. Nah, itu yang bikin bisa orang tersinggung. Jadi yang namanya sabar itu bahasa Inggrisnya releasing. Releasing. Dilepaskan pelan-pelan, ya, tidak ke orang tersebut dulu, kita lepaskan dengan teknik tarik nafas, buang nafas, istighfar, atau alihkan perhatian dulu, duduk di luar, lihat kebun-kebun dulu, misalnya gitu ya, sambil istighfar. Nah, barulah kita menyampaikan apa yang kita nggak suka. Bu Isa juga gitu, kalau lagi kesel sama suami, itu tadi, sebelum ngomong sama suami, itu melakukan tadi tuh, istighfar, terus tadi, kolbu to kolbu communication dulu, seolah-olah suami di depan, bicara jantung dengan jantungnya ini ada salurannya, Bu Isa kayak gitu tuh, ya, sambil kemudian bacakan Al-Fatihah, mohon sama Allah kasih petunjuk suami gitu. Baru mungkin besoknya ngomong, besoknya. Jadi udah enak ngomongnya. Itu pun ada adabnya kalau sama suami. Minta waktu. Mas, besok aku minta waktu ya jam 4 sore habis sholat asar ngomong 15 menit aja. Begitu, laki-laki seneng gitu, Mbak Lulu. Iya. Ya, laki-laki gitu. Senang kalau kalau ada hal yang sangat serius, satu tentukan waktu bicara, dua berapa lama ya, dan dalam waktu menit bukan jam ya.
Karena laki-laki nggak suka ngomong serius dengan istrinya pakai jam-jaman, nggak suka. Karena laki-laki suka tersesat, nggak tahu maunya apa perempuan. Ya, dan ketiga, ya, dia suka kita kasih tahu apa sih yang mau diomongin. Itulah kenapa laki-laki suka rapat, suka meeting di kantor, karena jelas. Waktunya jelas, durasinya jelas, agendanya jelas. Itu laki-laki. Kita juga gitu kalau mau ngomong serius tentang apapun, tentang diri kita, tentang anak-anak, kenaikan gaji kah, apa segala macam, ya itu begitu sama suami. Minta waktu berapa menit, ya, dan gak usah lama-lama, paling lama 30 menit gitu. Terus apa yang mau disampaikan, ya. Biasanya suami saya, kenapa Bu Isa, mau ngomong apa? Saya cuma bilang, aku mau ngomong tentang perasaan aku. Oh, dia udah siap-siap tuh, aduh apalagi nih, apalagi nih Bu Isa mau ngomong. Jadi gitu ya, kalau kita mau mau melakukan sabar, itu yang namanya sabar tuh kayak gitu, ya, releasing. Nah, ini dari Carmila. Banyak banget ini pertanyaannya, Masya Allah. Tadi Bu Isa juga udah bilang ya, bisa menimbulkan penyakit-penyakit juga kan kalau kita overthinking, negatif. Nah, ini ada Ya, di ya, Carmila. psikosomatis. Iya, benar tidak ketika kita ada penyakit bawaan, Pak, benar tidak rasa cemas, gelisah, sedih itu bisa buat kambuh penyakit tersebut? Iya, betul. Misalnya kita ada asma nih, Mm-mm. ya, terus terlalu overthinking, terus kita lupa istighfar atau lupa ngerilis, ya, atau istighfarnya masih kurang panjang, kurang banyak, karena kadang-kadang kan kadang-kadang situasi kondisinya beda-beda kan, yang mencetuskan kita kemarahan dan kekesalan, ya, itu mencetuskan penyakit yang memang sudah ada di kita gitu. Misalnya asma jadi sesek, jadi tambah sesek, misalnya asma, atau gatal. Karena penyakit yang biasanya terbawa karena genetik ada namanya alergi. Nah, Iya. alergi bisa dua. Iya, ada bisa kena di kulit, ada bisa kena di paru-paru. Kalau kena kulit namanya dermatitis munculnya, kalau paru-paru tadi asma bronkial namanya. Jadi itu. Makanya ya perbanyak aja tadi releasingnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duduk misalnya duduk nih, udah duduk istighfar, kok rasanya masih kesel. Belum lagi ada orang yang bisa kita curhatin gitu. Disuruhnya tiduran loh. Kata Nabi rebahan. Sambil istighfar terus rebahan. Dan ini sudah diteliti oleh para ilmuwan manajemen emosi atau release stress release, dengan rebahan sambil istighfar, terutama rebahan yang di lantai, ya, itu benar-benar nanti bisa, ya, kekesalan kita itu ditarik ke tanah, terkuburkan di tanah, udah seger lagi biasanya, Masya ya. Allah. Bu Isa sering tuh begitu tuh, suami Bu Isa juga hafal. Kalau Bu Isa sudah tiduran di lantai, walaupun di atas karpet ya, suami Bu Isa langsung tahu, ini pasti dia lagi stress management nih, lagi releasing nih. Ini pasti berat banget nih masalah yang dia pikirin. Kok sampai rebahan? Karena dia tahu, karena saya juga sampaikan biasanya kita duduk dulu, duduk belum terselesaikan perasaan ini, belum naik level masuk ke mutmainah, rebahan. Jadi anaknya Bu Isa, suami Bu Isa paham tuh kalau ibunya udah tiduran di lantai sambil istighfar. Wah, ini ada masalah besar nih. Mereka diam-diam aja tenang-tenang, ya. Nanti kalau saya udah duduk, mereka seneng. Kenapa? Berarti saya udah selesai, ya, sudah selesai merilis perasaan. Paling nanti ditanya sama mereka, kenapa Bu? Saya udah bisa jawab dengan gembira. Enggak, tadi Ibu lagi kesel, tapi alhamdulillah sudah, ya, allowing, sudah pergi gitu. Nah mereka seneng. Jadi suami Bu Isa kalau lihat saya rebahan, dia seneng tuh. Ya, berarti Bu Isa melakukan teknik-teknik releasing tanpa bawel sama saya, kata suami. tanpa tanpa nyo 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 nyo. Oke. Oh, masih banyak banget nih pertanyaannya, cuma waktunya terbatas ya Bu Isa ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi nih, karena Insyaallah. memang menggeluti kehidupan kita apalagi selama pandemi. Jujur, kayak Lulu nih, misalnya mau ketemu teman-teman ya Bu Isa, itu 2 hari Ya, sebelumnya
tidur gitu, nggak bisa tidur, terus nanti badan Iya. yang dikit gitu loh, jadi kayak aduh enak banget gitu kalau mau keluar rumah kayak gitu gitu. Terus Itu pengaruh watak juga Mbak Lulu. iya ya. Pengaruh watak ya. Mbak Lulu kayaknya pemikir ya. Apa-apa dipikirin gitu. Terus hati-hati orangnya gitu. Jadi biasanya overthinking itu biasanya faktor predisposisinya itulah orang-orang pemikir biasanya. Atau Hmm. kalau bahasa watak melankolis. Iya, hasratnya mau sempurna. Jadi melakukan apa-apa dengan benar. Terus ada kelemahan watak ini, takut salah. Ya, Iya betul. takut. Karena selalu selalu mau rapi, mau benar, mau pada tempatnya, detail gitu. Iya benar. Nah, jadi itu Jadi pengaruh bukan, banget. tapi jadi kayak beban gitu, capek gitu. Ya, coba aja pakai teknik yang tadi duduk, istighfar, ya, atau rebahan, gitu. Terus sambil terus cari, ada nggak di antara pikiran-pikiran yang bikin nggak enak, satu aja yang bikin enak. Cari, itu namanya merasai pikiran, tuh teknik yang Bu Isa suka sosialisasikan. Ya, dari 10 nih pikiran Mbak Lulu ya, takut ini, takut ini, takut ini. Tapi ada satu, tapi asik banget tempatnya tuh ada makanan bakso yang enak. Misalnya gitu, sesederhana itu misalnya. Nah, itu yang diamplifikasi. Itu ambil, terus ngomong dalam hati, ya Allah, saya hitung 1 sampai 10, perasaan enakku ini makin naik ya Allah. 1, 2, 3 gitu. Sambil ngebayangin tempat bakso yang misalnya di satu tempat mau ketemu sama temen, misalnya di mana gitu, di mall mana gitu ya. Ada bakso atau soto apa gitu ya, yang enak. Hitung-hitung 1, 2, sambil ngebayangin 3, 4, 5, 6. Baru kirim Al-Fatihah tempat pertemuan yang nanti kita mau ketemuin. Dan baca salawat. Nah, itu nanti membuat power kesehatan kita, imunitas kita naik nanti insya Allah. Gila Gitu. ya. Baiklah, habis ini Iya. praktekin. Yes, Minggu yes, depan yes, yes, habis ini. yes. Makasih banyak Jazakilahir Bu Isa atas, Amin, wa iyyakum. juga senang banget. Insya Allah ya Wardah akan rutin setiap Jumat, mudah-mudahan dengan narasumber yang kece pastinya. Masya Allah. Tinggal dipraktekin ya, udah dicatat semua teman-teman, mudah-mudahan bisa langsung kita praktekin supaya jadi orang yang bisa apa membawa kebaikan, tidak dengan hal-hal yang negatif gitu, tidak dengan kata-kata yang jelek gitu. Jadi ya itu, Ya, ya, tiap kata-kata punya powerful, kata-kata adalah ya. mulut Supaya barokah ya, itu supaya berkah. Karena ya. berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya, iya. Ziyadatul khair itu namanya berkah. Ya, gitu. Jadi kita bisa menebar ini ya rantai kebaikan, Betul, bisa tetap positive thinking lah gitu ya. Bismillah. betul. Terima kasih banyak ya Bu Isa atas waktunya. Sama-sama, Mbak Lulu. Mudah-mudahan Ya, bisa silaturahmi lagi, mudah-mudahan bisa ketemu offline ya. Masya Allah, mudah-mudahan amin, insya Allah, insya Allah, insya Allah. buat Iya. teman-teman yang bergabung ini insya Allah akan di-save IG-nya supaya kita bisa belajar terus ya buat pengingat diri setiap harinya kalau lagi galau, lagi down, Siap. overthinking, mudah-mudahan bisa ditonton terus. Terima kasih banyak waktunya Bu Isa. Sama-sama, Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement Bu Isa buat sahabat Kilas sedikit. Ya, baik. Pokoknya insya Allah ya, Allah memang memberikan berbagai jenis emosi pada diri manusia. Itu dalam rangka supaya kita selalu ingat Allah. Ya, jadi masing-masing orang ada emosinya, tapi ada orang nggak ingat Allah. Tapi ada orang dengan dia turun emosinya, marahkah, sedihkah, takut, tapi ingat Allah. Nah ini yang Allah mau sebetulnya. Ya, jadi kita senantiasa ingat Allah, ya, dengan kalimat-kalimat zikrullah. Sedang takut kita langsung istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, atau sedang marah kita istighfar, sedang kesal kita istighfar, ya. Nah, ini yang membedakan nanti. Jadi sekali lagi, emosi adalah sesuatu yang sangat lumrah, sangat alami, namun yang Allah mau melihat, karena Allah maha teliti, ya, maha melihat dan maha mendengar,
Ya, ini para hamba-hamba ini yang disebut siapa nih kalau lagi emosinya turun. Ya, ini yang nanti membedakan dan inilah yang menjadi ladang amal soleh-soleha buat kita semua. Insya Allah. Ya, Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Jazakumullah khair buat tim Dr. Aisyah Dahlan dan sama-sama amin wa iyyakum. Zakus ya. Pak Lulu juga sukses terus ya. Insya Allah Terima ya. kasih. Wah, Insya Allah. Baik, Bu Isa boleh meninggalkan live IG-nya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin, Insya Allah. Buat Wardah juga, TOP BGT, Wardah. Ini kulit bisa pakai Wardah nih. Kinclong nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bu Isa pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, makasih banyak yang udah mantengin IG ya, IG live hari ini. Sore ini Masya Allah ilmunya banyak banget. Dan aku tuh tadi kayak banyak banget harus belajar sih. Karena aku selama pandemi ini overthinking banget. Takut ketemu orang, takut kumpul-kumpul. Padahal kalau udah kumpul sih happy-happy aja gitu kan. Cuma waspadanya tuh kayak khawatir cemasnya tuh berlebihan banget. Sampai kadang bikin gak enak badan. Nah, buat dua penanya terbaik tadi, insya Allah akan dipilih sama tim Wardah. Nanti tim Wardah yang akan menghubungi ya, bukan dari aku ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini akan di save ya, Instagramnya. Dan buat yang tadi udah kelewat, tenang aja, nanti ada di IGTV Wardah. Udah nggak terasa nih, udah mau jam 5. Sebelumnya aku mau ngingetin juga buat teman-teman, kalau kita yuk sama-sama bergerak untuk menciptakan harapan baru nih. Jadi mulai dari diri kita supaya kita lebih fresh menghadapi misalnya Ramadan ini, nanti Lebaran gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita tetap semangat, terus tetap melakukan kebaikan-kebaikan, karena setiap langkah baik teman-teman semua itu sangat berarti buat orang sekitar. Jadi bergerak sedikit aja udah bisa menghidupkan gitu, memberikan kebaikan. Nah, pas banget nih sama hashtagnya Wardah. Mungkin kalau ada teman-teman punya kegiatan, boleh lo di-share dengan hashtag bergerak hidupkan harapan. Penting banget karena dengan harapan kita akan terus mengangkat tangan dan berdoa. Kita bentuk dari sebuah harapan adalah kita sebagai hambanya Allah merasa sangat rendah untuk meminta sebuah terkabulnya segala doa-doa. Jadi harapan tuh kayak sebuah apa ya? Sebuah langkah hati kita gitu untuk bisa kita terus mengangkat tangan meminta yang terbaik sama Allah gitu. Nah, buat yang lagi mau buka puasa, mau nyiapin makanan, silakan. Udah selesai nih IG live-nya hari, mudah-mudahan nanti stay tune ya. Insya Allah setiap hari Jumat akan sharing seperti ini dengan teman-teman aku dan juga dengan narasumber yang kece-kece. Makasih banyak ya teman-teman semua udah nontonin sampai akhir. Yang telat silakan silakan nontonin lagi di IGTV. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair semuanya. Lulu mohon pamit ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang-kurang. Semoga ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan bermanfaat, bisa dipraktekin. Kita semangat menebar kebaikan, bergerak hidupkan harapan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.